Ya, halo teman-teman, kembali lagi di CPNS, cerita pelengkap ngopi santai. Di video kali ini, gue kedatangan tamu seorang dokter spesialis kulit kelamin. Beliau adalah dokter Elin ya. Ya, Nah, selamat datang dokter Elin. oke, terima Terima kasih. kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast CPNS kita. Terima kasih ya dokter ya. Oke, sama-sama. Oke, ini karena kita kedatangan tamu seorang dokter spesialis kulit kelamin nih, biasanya anak-anak muda atau teman-teman yang di rumah nih, karena berhubungan dengan kulit kelamin, biasanya semangat dok. Ya, dok, Semangat gitu. karena apa Apalagi nih? teman saya yang di sana dok. Waduh, Banyak masalah ya. hmm, buset. Jadi dok, nih ini kita baru pertama kali nih. Mm-mm, Jadi selain kita mungkin nanti ini di di posting di YouTube, mm-mm. nih kita sekarang ada siaran live langsung. Oke, Oke, jadi teman-teman yang halo. halo yang langsung bisa langsung ajukan pertanyaan nih seputar kulit kelamin, khususnya topik kita sekarang ini soal IMS, Ya, infeksi menular seksual. seksual. Oke, ini agak ngeri nih topiknya nih. Ini sebelum ke ini kita ngopi Ya, dulu dok. boleh, boleh. Terima kasih ya. Kita Iya, coba ya, dulu dok. nih. Tapi bukan kopi kan isinya dok. Iya. Seger Teman-teman di ya. rumah ngopi dulu, ngopi dulu. Hmm. Sebelum kita ke topik dok, Mm. ceritain sedikit lah dok soal pendidikan dokter Oke. dulu, kenapa dokter mau menjadi dokter gitu. Ya, halo, Hmm. saya Dr. Elin, Hmm. spesialis dermatovenerologi dan estetik. Saya masuk kuliah kedokteran itu tahun 2005 di Trisakti, FK-nya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis kulit dan kelamin di Ponorogo, Semarang. Saya sudah jadi spesialis kulit dan kelamin kurang lebih 3 tahun. Gitu. Oke. Sebenarnya apa sih dok yang memutuskan kenapa harus jadi dokter spesialis kulit kelamin? Karena buat saya nih dok, banyak penyakit-penyakit yang istilahnya kan menular gitu melalui sentuhan. Eh, Apa enggak risih gitu? Takut gitu ya, takut Ah, gitu ketularan gitu gitu tuh. ya. Iya, iya benar. Enggak sih, memang dari dulu pengen apa namanya, pengen masuk jadi dokter spesialis kulit dan kelamin. Pertama, Mm-mm. diri sendiri juga banyak ya penyakit kulit, punya penyakit kulitnya, terus orang tua juga. Jadi kayaknya Oh, lebih tertarik gitu. Kenapa sih kok bisa kayak gini, bisa merah-merah, gatel terus gitu. Jadi hmm. lebih tertarik ke kulit gitu. Oh gitu tuh. Ya. Nah, Hmm. dermatovenerologi ini kan Mm-mm. juga mencakup kulit, kelamin, dan estetik. Hmm. Selain penyakit-penyakit kulit, penyakit kelamin, yaitu penyakit yang disebabkan karena hubungan seksual yang Hmm. menyebabkan penyakit di daerah kelamin gitu ya. Iya, iya, iya. Terus estetik Estetik. juga, kecantikan gitu. Jadi kami bisa melayani di bidang itu. Nah itu saya sempat bingung tuh dok tadi kan soal eh, klinik kulit kelamin Mm-hmm. sama klinik kecantikan. Oh, Coba dok, apa bedanya uh, nih? Ada bedanya nggak dok? Jadi kalau klinik kecantikan itu kan tergantung ya. Kalau memang dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetik yang berpraktek, Mm-mm. itu bisa juga namanya klinik estetik gitu. Cuman Hmm. ada dokter-dokter umum yang mengambil sertifikasi kecantikan yang Hmm. berpraktek di klinik kecantikan juga ada gitu. Jadi eh, apa namanya, mungkin yang membedakan nanti treatmentnya ya kan. Hmm. Kalau kompetensi untuk dokter estetik terbatas, kalau dokter SPDVE itu bisa lebih luas gitu. Jadi pada intinya kalau klinik estetik Mm-mm. itu rata-rata Mm-mm. dokter umum bisa masuk situ dengan Heeh. sertifikasi Ya, estetik kecantikan kecantikan. estetik ya. Ya, Tapi kalau dokter di klinik kulit kelamin ya harus dokter spesialis kulit ya kelamin. betul. Dan secara tindakan tidak semua tindakan kulit kelamin ini bisa dilakukan di
Iya, di estetik ya. untuk Tapi estetiknya, kulit untuk kelamin bisa ngelakuin semua tindakan di estetik. betul, Oh betul. gitu. Jadi sebenarnya lebih aman ke dokter kulit kelamin ya dok ya. Ya, kalau misalkan pasiennya ini ya, disarankan memang harusnya ke Hmm, dokter kulit dermatovenerologi estetik ya, iya iya DVE. iya. Sekarang namanya DVE gitu. Takutnya nih saya tuh Mm-mm. teman-teman yang di rumah bingung ketika Hmm, misalkan contohlah jerawatan iya, atau apa yang memang udah parah banget, betul. datangnya malah ke E- dokter apa Estetik, estetik. ya, Padahal seharusnya kan ini udah jadi ranah betul, SPKK betul. Jadi memang gitu sih. seharusnya berobatnya ke dokter SPKK ya untuk Hmm. mengobati jerawat dari yang ringan sampai yang berat karena kan treatmentnya itu kita harus lihat betul jerawat itu sulit sekali gitu Oh, diobatinya dan tidak bisa instan. Jadi sekali pakai krim langsung terlihat hasilnya gitu ya. Jadi nggak mungkin ya dok. nggak bisa. Kita harus lihat dari banyak aspek gitu karena jerawat sendiri tuh bisa menimbulkan apa ya masalah untuk Iya dirinya sih. sendiri gitu ya. Iya Jadi nggak pede iya gitu. iya. Saya kan jerawatan. Jerawatan ya. Yang komplain istri Heeh. saya. Suruh perawatan gitu ya. Ini baru-baru berapa ya seminggu 2 minggu inilah dia Hmm, ngasih saya apa ini krim krim-krim malam. ya supaya mengurangi ya jerawat ya. Iya gitu Sebenarnya sih. jerawatnya nggak banyak ya, cuma satu-satu Awalnya gitu. gitu banyak tadinya bekasnya sih dok. Oh iya, Karena heeh. mungkin teman-teman nih Heeh. tangan kita ini gatal sekali dok Iya kalau misalkan betul. ini kan Heeh. udahnya ini kan jadi Jadi bekas. harusnya emang nggak usah dipegang ya, nggak Nggak boleh boleh. dipencet, nggak boleh. Jadi cukup Oh. pakai sabun cuci muka, Hmm. kemudian pakai pelembab sama pakai krim aknenya Oke. gitu. Ya, jadi nggak boleh dipencet-pencet, tidak boleh. Apalagi yang kalau lagi meradang, merah, bengkak gitu ya, itu tidak boleh treatment yang macam-macam gitu. Oke oke oke. Oke dok, ini biar teman-teman tahu nih, dokter Elin ini prakteknya di mana aja silahkan dok, di mana aja dok. Prakteknya di dua rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit IMC Cibitung, kemudian sama yang kedua di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Altamas gitu. Oke, cuma 2 aja ya dok, padahal kan harusnya Dua, 3 ya. tiga, iya. Rencana mau di mana buka lagi dok? Mungkin saya nanti di klinik, Oh klinik klinik. tapi jauh, jadi ya udah Hmm, dua aja. oke lah. Ini kita langsung ke topik aja kali ya. Tadi kan Boleh. kita di awal-awal ya soal estetik gitu loh. Kita Ya. perkenalan dulu ke Mm, dokter ke SPKK ini seperti apa ya mm, dok ya. mm, 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 Nah, kita sekarang ke topik nih dok, mm. infeksi Menular menular seksual ya seksual. dok ya. Nah ini sebetulnya kalau saya kan berusaha memposisikan diri sebagai orang awam ya dok. Ya. Jadi tolong dokter jelaskan infeksi menular seksual ini Mm. definisinya yang gampang buat dipahami orang awam seperti saya ini apa nih? Hmm, Namanya juga IMS ya, hmm, infeksi menular seksual. Jadi apa namanya infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, gitu Oh ya. berarti khusus di Iya, hubungan seksual. betul. Oke. Ditularkan melalui hubungan seksual. Namun kenapa namanya nggak penyakit? Dulu kan penyakit PMS ya. Hmm, Sekarang jadinya IMS, infeksi karena infeksi itu belum tentu hmm. menimbulkan gejala. Jadi ada yang bisa menimbulkan gejala, ada yang tidak, Oh gitu. gitu. Jadi makanya disebutnya IMS. Tapi Hmm. sama penularannya melalui hubungan seksual, gitu Berarti ya. nggak mungkin ada apa namanya penularan melalui jalur lain gitu. Bisa jalur lain. Jadi ada penyakit yang mutlak karena melalui hubungan seksual, ada yang tidak ya. Hmm, hmm, Contoh-contoh hmm. penyakitnya ini 5 besar ya, top 5. Hmm. Jadi contohnya Raja Singa atau sifilis ya. Orang kan Oh, pasti kenalnya kan Raja Singa. itu penyakitnya Eka itu Ya, biasa itu. Raja Singa itu Ah, top 5 pasti ditularkan melalui hubungan seksual gitu ya. pasti. Pasti. Hmm. Kedua itu kencing nanah atau gonore ya. Hmm. Gonore dan klamidia biasanya satu pasang dia ya. Penularannya juga melalui hubungan seksual. Jadi kalau apa namanya penyakit ini ya udah pasti gitu. Kalau Hmm. pasiennya datang dengan keluhan tadi ya udah pasti gitu kan Iya dari iya. hubungan seksual. Kemudian yang ketiga itu ada namanya kankroid ya atau ulcus mole. Nah itu juga ya. Kankroid. Iya, Hmm. atau ulcus mole ya. Ulcus mole ya keluhannya berarti ulcus atau luka gitu ya. Apa? Eh,
borok atau apa kayak Hmm. sariawan gitu Hmm. di kelaminnya gitu. Oh, sariawan. Oh, iya, 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 iya. Iya, terus Sakit itu kemudian dok kan? sakit dan udah berdarah. Hmm. Kemudian ada lagi LGV dan yang satu lagi HIV ya. Jadi itu 5 ini pasti ditularkannya melalui hubungan seksual. Walaupun HIV bisa ya dari yang lain ya, Iya, iya. seperti transfusi dari darah ya atau dari jarum suntik itu bisa juga. Tetapi HIV juga termasuk di situ. Ini 5 top Gitu. 5 nih. Berarti masih ada Iya, banyak lagi di luar itu. banyak penyakit-penyakit IMS yang lain seperti contohnya kutil ya, yang paling banyak kan kutil kelamin, ya itu bisa ditularkan melalui yang lain. Hmm, 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 Walaupun hmm. di literatur memang bisa ditularkan melalui cara yang lain, tetapi kalau dilihat dari proses penyakitnya sebenarnya tidak bisa ya, pasti Hmm, ditularkannya juga melalui hubungan seksual seksual. gitu. Hmm, hmm, Terus hmm. banyak lagi virus-virus yang lain, herpes gitu ya, Hmm. atau keputihan-keputihan yang dialami wanita gitu, itu kan juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual, bisa juga memang karena kebersihannya, karena air, Oh, karena dan lain-lain iya gitu. bener-bener. Oke dok. Jadi dari Ya. 5 nih, Mm-mm. kira-kira ada nggak sih yang spesifik khusus yaitu di yang kayak tadi apa eh, yang biasanya Mm-mm. khusus dialami oleh pria gitu misalkan atau Mm. semua yang top 5 ini bisa Mm-mm. dialami oleh kedua gender, Oh bisa, bisa. Laki-laki dan perempuan semuanya bisa. nggak Di ada dari lima masalah ini itu ya bisa, berarti. ya Oke. bisa. Tinggal nanti Hmm. eh, apa namanya anamnesisnya ya atau ceritanya itu gimana awal mulanya gitu. Hmm. Berarti selain Kemudian apa tadi lewat hubungan seksual ada lagi dok jalur apa lagi dok selain hubungan seksual? ya hubungan seksual itu kan nggak mesti kelamin dan kelamin Oh, iya, kan. iya, 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 Jadi iya. hubungan seksual bisa melalui kelamin ke kelamin, kelamin mulut gitu ya, dan atau oral ya, Oral, iya, oral iya. mulut dan atau Hmm. dubur ya, kelamin dengan dubur atau anus. Nah itu kan, nah sekarang ini meningkat sekali Masa yang sih dok? kelamin dan dubur ya, atau laki-laki suka laki-laki ya. Ini Jadi serius dok? itu meningkat ya. HIV meningkat karena eh, pola hubungan seksual yang melalui kelamin dan anus atau dubur gitu, laki-laki sama laki-laki. Ini yang ngalamin ini biasanya dok ya. Uh-uh. Kamu laki-laki apa kamu perempuan? Ya laki-laki dong tentunya ya paling banyak ya gitu, paling Oh. banyak laki-laki gitu. Karena Hmm. kenapa? Kalau laki-laki berhubungan dengan laki-laki kan pasti melalui lubangnya kan pasti dubur ya, Lubang anus ya, lubang dubur. pup ya dok ya. Betul ya. Nah, dari situ itu kan banyak pembuluh darah di dubur gitu. Heeh. Banyak pembuluh darah sehingga penularannya lebih cepat gitu. Oh. Jadi penularan terhadap penyakit-penyakit IMS itu sangat cepat sehingga Hmm. penyakit IMS ini meningkat melonjak pesat di Hmm. akhir-akhir ini, akhir-akhir tahun ini Ya sangat banyak ampun. sekali gitu ya. HIV-nya banyak Ya ya. Pasti ampun. pernah dengar juga ya kemarin yang penggerbekan di Bogor ya. Iya, 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 Itu iya. kan hampir semua HIV positif ya. Jadi ya itu ya. Jadi penularannya paling mudah Ya lewat ampun. situ. Tapi emangnya dok ya zaman sekarang tuh kayaknya nggak tahu Apa? kenapa ya pergaulannya tuh sedikit bergeser lah. Ya, Ada perubahan yang betul. gimana ya kayak lebih berani entah sih dulu mereka ada tapi nggak berani muncul atau karena sekarang udah kayak orang masa bodoh kali ya. Jadi kayak seolah-olah Iya, ada iya. media juga kan. Iya, Jadi betul, betul. orang yang apa pasangan yang sesama jenis Heeh, LGBT gitu ya. LGBT terus apa namanya eh ya belum menikah pun udah misalkan Berhubungan, kebo-kebo. ya betul. Berarti emang udah besar, udah banyak ya dok sekarang Banyak, ini. sebenarnya banyak dari dulu juga mungkin karena tidak terpublik ya. Kalau sekarang-sekarang kan ini Hmm, banyak oh ininya gitu. apa namanya langsung terbuka juga ya. Ketahuan Mereka lah ya. juga terbuka lebih Hmm, nggak malu-malu gitu ya. Jadi hmm, ya baru ketahuannya sekarang gitu. Kalau sebenarnya udah dari dulu banyak gitu kasusnya. Sebenarnya Raja Singa atau sifilis itu sudah hmm. hampir punah penyakitnya Hampir ya. gak ada. Sudah hampir tidak ada karena Hmm. dia HIV meningkat sehingga Raja Singa juga meningkat. Kenapa ini? Oh. Karena saling berhubungan dari proses perjalanan penyakitnya lah. Proses Hmm. perjalanan penyakitnya itu sangat berhubungan sehingga juga akhirnya meningkat infeksi Raja Singa ini, sifilis Hmm. gitu. Jadi udah pas kalau udah ada HIV
dia kita harus screening screening lagi. sifilisnya gitu. Jadi pasti Oke. itu nanti dua-duanya ini saling berkaitan. Jadi kalau dia udah terdeteksi sifilis, kita harus cek HIV-nya juga gitu. Iya, 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 iya. Berarti end game-nya sebenarnya di apa nih, Dok? Kalau di penyakit GMS? Ya sulit ya karena harus banyak yang terlibat ini ya karena kan nggak bisa hanya dokter dan pasien aja yang pasien ini yang diobatin kan gitu. Jadi harus semuanya kan, Iya, iya. lingkungannya. Jadi harus kolaborasi gitu untuk Iya mengatasi sih. ini semua kan gitu ya. Dari orang tuanya, dari teman-temannya mungkin dari kalangan pemuka agama bahkan gitu loh. Jadi harus saling bekerja sama kalau menurut saya. Iya sih, betul. Karena kan Gitu. kalau penyakit ini kan ya aib ya, Dok ya. Mm-mm. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mungkin mengalami amit-amitnya ya, Mhm. mengalami infeksi menular seksual, Eh, tapi malu, Iya betul, malu betul, untuk betul. berobat Karena masih tabu ya. karena masih tabu Heeh. juga. Masih tabu, malu ke Hmm, dokter karena tadi hmm, belum menikah gitu hmm. ya. Iya, Jadi iya bener. takut ketahuan. Iya juga sih. Kedua takut mahal juga mungkin di Iya bener. pikirannya tuh oh kalau ke dokter spesialis nanti biayanya Iya mahal mahal. gitu. Jadi Waduh. pengobatannya tidak tuntas Iya sih. gitu. Tapi Dok, biar Mm-mm. ini kita agak mundur lagi, Dok. Mm-mm. Buat teman-teman tahu nih Mm-mm. gejala-gejala yang mungkin bisa dokter jelaskan nih, Mm-mm. eh, yang spesifiknya kalau terkena IMS nih, contohnya kayak apa, Oh Dok? ya, Biar tadi ya jelas nih, Dok. kita ambil secara ini dulu ya. Mm-mm. Keluhannya pertama tuh biasanya adanya tubuh atau keluar cairan gitu ya di Dari kemaluan ya. dari Bisa di maupun dari pen, penis, oh, bisa oke. dari vagina gitu ya. Keluar tubuh warnanya bisa kayak kental, hijauan, tubuh tuh cairan gitu ya. Itu bau nggak sih, Dok? Ada yang bau, ada yang enggak. Tergantung kalau Hmm. perempuan biasanya ada yang bau, ada yang enggak. Kalau yang kencing nanah itu tidak bau, tapi dia nyeri kencingnya, ya atau tidak Hmm. nyaman kencingnya. Nah itu Mm-mm. kita klasifikasikan di tubuh gitu ya. Jadi gejalanya di tubuh Itu gitu. keluar Atau cairan tanpa cairan, ada keluar cairan. apa namanya, rangsangan lain gitu. Iya, Dia keluar sendiri. keluar sendiri. Oke. Tetapi kan ada ceritanya, ada riwayat hubungan seksual sebelumnya, Oh ya, ya ya, kan? ya, ya, Nanti ya. itu dikulik, ya Ya, kan? ya, ya, Dikulik ya, ya, ya. dengan siapa, kapan, gitu kan? Nah, itu nanti dikulik dari anamnesis. Kemudian gejala yang berikutnya yang biasanya datang itu ada luka, ya Hmm. tadi atau ulkus atau kayak sariawan di kemaluan, ya. Mau di penis, mau di apa namanya di vagina atau di Hmm. sekitar anus itu ada juga, Sariawan ya. itu kayak gimana sih? Kayak sariawan di mulut seperti bulatan terus warnanya putih. Nah, itu kan Itu kayak gitu. Itu namanya ulkus. maksudnya misalkan deh, misalkan Hmm, penis itu ya. gimana ya? Di bagian ujungnya, Tar dulu. bisa di Oh, ujungnya, di di glans ujungnya. penisnya ya, di ujung Iya. penisnya gitu atau Oh. di batangnya gitu. Itu ada luka bisa gitu ya. Hmm. Nah, kemudian ada juga kutil ya, yang paling banyak nih kan kutil. Keluhannya ada kutil di kelamin. Nah, kutil itu bentuknya benjolan kecil-kecil seperti kulit kita warnanya coklat atau Hmm. warna mukosa atau warna kulit di situ ya. Misalkan warna kulit di vagina bagian dalam kan agak pink-pink. Jadi dia benjolan juga warnanya agak Di pink-pink. sekitaran Tapi dinding itu, Dok. iya betul, Hmm. mukosa Hmm. kan namanya. Kalau misalkan di bagian bibirnya kan agak coklat, jadi benjolannya warnanya coklat juga. Itu Hmm. kita sebutkan kutil gitu. Jadi Oke. ada yang luka, ada yang di tubuh, ada yang kutil. Itu salah satu gejala yang datang. Nanti Hmm. kan Hmm. Hmm. kutil ini kita kelompokin lagi apa sih penyebabnya, luka ini apa, kan ada lagi gitu. Ribet ya? Penyakitnya iya betul. Jadi nanti Iya, iya. ditanyain lagi ke pasiennya gitu Hmm. dengan Oke. gejalanya yang khas tuh apa sehingga tegak diagnosanya obatnya juga tepat gitu. Iya. Yang terakhir HIV, Hmm. Dok, gimana, Dok? Nggak ada ya? Kalau HIV itu kan HIV sendiri kan human immunodeficiency virus. Jadi itu virusnya kan. Nah, Oh iya virusnya benar. kalau masuk itu belum langsung Hmm. menimbulkan gejala. Jadi nanti masih lama baru menimbulkan gejala ya. Iya benar sih. Tapi biasanya 3 bulan pertama itu pasiennya merasakan flu-like syndrome atau kayak meriang-meriang gitu. Rasanya kok batuk pilek meriang. Tapi kan biasanya orang kalau kayak gitu dianggapnya meriang biasa ya gitu. Jadi nggak diperhatikan dengan
Ya benar, ini kan. nggak Jadi aware. iya betul, pikirnya oh mungkin cuma meriang Iya biasa benar. gitu. Tapi Hmm. ketika sudah bergejala itu kan berarti sudah namanya AIDS ya Hmm. gitu. Jadi kalau sudah AIDS sudah bergejala itu baru 5 tahun kemudian. Baru kelihatan. Iya betul. Jadi kalau dia baru terinfeksi sekarang 5 tahun kemudian baru timbul gejala-gejala yang biasa kita jumpai. Contohnya apa namanya sariawan di mulut ya, kandidiasis oral, jamuran itu mulutnya jadi putih-putih gitu sariawan. Kemudian bisa juga ketombe di kepala, wajahnya bersisik gitu ya. Itu bisa dermatitis seboroik. Kemudian gejala AIDS itu bisa TBC paru ya, karena TBC Hmm. dia gara-gara imunnya turun, makanya infeksi bisa masuk gitu. Oh. Sampai ke saraf nanti bisa jadi stroke ya Hmm. karena infeksi tokso dan Hmm. lain-lain gitu. Iya, kalau kita ngomongin HIV emang terlalu luas sih dok Iya, ya. luas Karena memang yang banget. diserang itu sistem Imun, kekebalan iya sistem tubuh. imun Jadi bisa tubuh. ke kemana aja Kemana aja, kena. betul. Iya, iya. Nah, Jadi kalau yang itu. tadi flu batuk pun, memang kalau yang flu biasa kan paling 3 Iya, sampai 1 minggu sudah selesai. sembuh. Tapi kan Heeh. kita harus lihat lagi kan Iya, iya. tadi apakah dia itu hubungan seksualnya aman, ya artinya Hmm. cukup satu pasangan, sudah menikah, Hmm. gitu kan. Kalau aman ya berarti kan nggak perlu khawatir. Tapi kalau Gitu. memang pasien yang beresiko seperti tadi LSL, lelaki suka lelaki ya, Iya, iya, iya. atau ada riwayat suka ganti-ganti atau suka jajan di luar, nah itu kemungkinan harus apa namanya cek kembali ya, Ini jajan ini apa screening nih dok? Saya nggak ngerti nih dok. Jajan itu apa ya? jajan ya, Yo, jajan gitu. oh Jadi jajan-jajan jajan. sembarangan gitu di luar ya, Jajan apa yang sih dok? maksudnya berganti-ganti pasangan Oh ya, gitu. berganti-ganti pasangan dengan Saya nggak ngerti. Maaf ya dok. Saya pijet-pijet masih. ya, pijet-pijet Waduh, gitu, pijit-pijit. pijet-pijet plus-plus ya Ya kan, ampun. karaoke ya. Waduh. Nah, itu Tadi nih harus teman-teman di harus rumah nih. aware gitu ya. Aduh, saya kena nggak ya gitu ya. Jadi harus dicek nanti setiap tahun sampai kira-kira 5 tahun tadi, karena kan Hmm. gejalanya baru muncul 5 tahun kemudian. Oke. Jadi gimana Hmm. dok? Kalau misalkan kan banyak nih teman-teman yang emang mengalami Mm-mm. infeksi menular seksual yang udah disebutin dari gejala-gejalanya ya, Mm-mm. dan mereka menahan diri untuk tidak pergi berobat. Mm-mm. Apakah ada apa namanya, bisa membahayakan apa enggak nih? Misalkan mereka tetap tahan di rumah mungkin pakai obat-obat yang mereka tahu aja Mhm. gitu. Ya, pasti kan perjalanan penyakitnya akan terus bertambah ya. Jadi kemungkinan akan bertambah buruk. Akhirnya dia juga akan minta pertolongan sebenarnya gitu. Cuman ya apa namanya harusnya segera berobat aja gitu biar lebih apa namanya lebih cepat Hmm. ditangani, diobatin. Kan ada obatnya ya, obat ARV, antiretroviral. Memang bukan untuk mengobati tapi untuk menahan atau Hmm. menahan virusnya supaya tidak berkembang lebih banyak dan imunnya juga bisa bertahan gitu. Jadi kan Hmm. pasien-pasien yang sudah minum ARV itu juga bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Oke. Ya, sebenarnya harusnya nggak apa-apa ya sudah terjadi gitu kan sudah Hmm. terinfeksi ya segera diobati gitu. Oke, daripada misalkan kan mereka enggak, bentar dulu dok. Gini gini gini. Saya jadi tahu tadi apa namanya. Dari 5 penyakit yang sebutin tadi, Ya, itu bisa sembuh gak sih dok? ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Ya contohnya HIV ini ya, HIV ini tidak bisa sembuh. HIV tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Hmm. Sifilis bisa sembuh, tetapi kalau kita periksa di lab kan kita harus ada periksa labnya ya. Hmm. Itu labnya tidak bisa negatif gitu. Jadi Oh. kadang-kadang orang-orang ketahuannya pada saat mau donor darah. Saat ini donor darah pun harus cek ya. Hmm. Sifilis sama HIV, hepatitis itu juga dicek. Atau orang yang mau pergi keluar gitu atau yang medical check up lah ternyata hasil lab sifilisnya kan positif tapi dia Hmm. tidak ada gejala. Hmm. Nah, dia datang berobat kan, diobati. Setelah diobati kan nanti perlu cek lab lagi Iya, dong iya, untuk iya. membuktikan sudah negatif apa belum. Hmm. Nah, saya selalu sampaikan bahwa itu tidak bisa negatif kalau sifilis. Tapi Hmm. kita lihat dari penurunan kadar angkanya gitu. Hmm. Misalkan awalnya 1.600 turun menjadi 320 kan berarti sudah ada perbaikan.
gitu. Oh, jadi Terapinya sudah berhasil. sampai kapanpun itu tidak akan Negatif, negatif. tidak akan nol. Kalau pemeriksaan sifilis atau raja singa gitu. Waduh. Dan itu bisa tidak bergejala kalau sifilis gitu. Hmm. Jadi awalnya mungkin dia bergejala Hmm. luka, tapi karena tidak ada keluhan nyeri, ya lukanya tuh luka biasa aja. Tiba-tiba ada luka tapi tidak nyeri, tidak gatel, gitu ya. Sehingga pasien mungkin ya mengabaikan, gitu. Oh gitu. Jadi baru ketahuannya pas pemeriksaan lab tadi medical check up atau ada keperluan mau keluar negeri jadi disuruh cek lab gitu akhirnya dia baru ketahuan atau pas donor darah biasanya pasien-pasiennya ketahuannya dari Iya situ. sih. Jadi gitu ya. Mm-mm. Jadi daripada apa namanya ketahuannya sudah parah baru Iya. datang, Mm-mm. jadi mending dari awal udah ada Iya, ketahuan gejalanya, mending langsung berobat langsung ya dok ya. berobat. Jadi berarti rata-rata dokter nih kalau praktek ya Mm-mm. di rumah Mm-mm. sakit Mm-mm. ketemunya nih rata-rata ya dok, Iya. yang sudah agak parah atau yang baru-baru oh ini baru Oh gejalanya iya, muncul iya, gitu. iya. Ya tadi kalau misalkan kayak sifilis saya ketemunya yang sudah lama ya. Artinya kalau udah ketahuan hanya di lab itu berarti sudah lama dia Hmm. terinfeksinya. Hmm. Sudah lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi eh, ya tapi kan nggak ada gejala ya. Jadi bisa kita Hmm. obati. Kemudian kalau apa namanya kencing nanah tadi gonore itu dia cepat ya Hmm. inkubasinya kan cepat artinya pada saat kena dia langsung bergejala kencing nanah gitu ya, kurang lebih kan 1 minggu sampai 21 hari itu masanya jadi kita tanya oh riwayat hubungan seksualnya misal 1 minggu yang lalu ya berarti cocok kan langsung diobatin gitu jadi Hmm. belum parah cuman kadang-kadang tadi pasiennya itu malu atau takut dia ke dokter SPDPE mungkin takut mahal atau Iya bagaimana iya iya. jadi dia berobat dulu kan ke apotik, nanya Hmm. obatnya, kemudian ada ke klinik gitu ya, bertanya obatnya, sampai akhirnya datang ke saya itu sudah bengkak misalkan ke apa buah zakarnya itu juga bengkak. Itu Set. kan salah satu komplikasi dari kencing nanah tadi Iya sih. gitu. Iya, betul. Nah, itu kan Hmm. butuh pengobatan yang lebih lagi ya, nggak bisa hanya obat minum gitu. Waduh. Iya bener. Ini Ya, jadi kalau dokter kan banyak tuh pasien yang datang tuh mm, malu-malu dok. mm, Ini mm. dokter gimana nih ngadepin pasien begitu? Biasanya sih saya bilang nggak apa-apa saya periksa karena kan banyak pasiennya yang sudah saya periksa gitu. Saya Hmm. kasih tahu aja, saya kasih edukasi gitu. Terus akhirnya Hmm. pasiennya mau diperiksa. Tapi kalau memang udah diedukasi terus masih nggak mau malu dan hanya menunjukkan foto ya sudah saya ini Gitu. aja. Oh ya oke gitu. Karena ada Hmm. juga kan yang malu gitu Oh iya ya sih. nggak mau diperiksa Iya secara kan. langsung ya gitu. Iya karena kan kalau dicek di klinik atau ini kan itu dibuka ya dok ya. Iya dibuka Oh enggak. semuanya buka celana Ya gitu buka kan celana gitu buka kan. celana kayak ini tapi kalau Iya iya iya. misalkan pasiennya berkeberatan Ah, nunjukin foto ya oke nggak nggak apa-apa. apa-apa gitu. Oh, tapi sih biar diagnosisnya tegak harusnya kan Iya kita harusnya diperiksa secara langsung gitu kan takutnya ada yang kepalanya. bagian nggak kelihatan ya dok ya Iya yang betul iya kan. kayak kemarin ini kan saya ada pasien Mm-mm. keluhannya merah-merah di paha gitu ya. Terus dia kasih foto saya bilang boleh nggak saya periksa saya takutnya kan herpes gitu ya Mm-mm. karena kalau cuma lihat satu bagian aja kan oh mungkin digigit serangga nyamuk doang ya cuma merah di situ doang bintik-bintik kan ternyata Mm-mm. pas dilihat kan sepanjang pahanya berarti kan Mm. herpes gitu jadi kan terapinya nanti kan berbeda gitu jadi makanya Iya. pas diperiksa oh ya ini herpes pak gitu. Jadi Hmm. diberikan obat herpes Iya biar gitu sesuai ya dok ya. betul. Hmm. Dari teman-teman di TikTok ada yang mau tanya nggak ya? Belum ada. Aduh, pada malu dulu dok. Malu Mereka ya padahal atau belum kumpul. belum kumpul. Mm-mm. Hmm. Ada pertanyaan tambahan nggak bro? Apa ada Nah, pengalaman nggak pengalaman mengenai IMS? enggak lah dok. Ya, jangan ya Enggak dok. jangan sampai. Aman kita. Tadi kan udah kita bahas ya dok soal apa namanya dari perjalanan penyakit, gejala, terus kita ke proses pengobatan. Nah sebenarnya kan obat yang paling mujarab itu kan mencegah ya dok. Ya Dari dokter sendiri sebagai dokter spesialis kulit kelamin mengenai topik IMS infeksi menular seksual ini
apa aja pencegahan yang paling bagus nih dibuat kalangan anak-anak muda sekarang? Waduh, nanti pada langsung ya. Ini sebenarnya kalau penyakit menular seksual ini ya hindari ganti-ganti pasangan ya kan, kemudian apa namanya setia ya pada pasangan, terus tidak berhubungan seksual sebelum menikah, kemudian eh, berhubungan seksual dengan sesama jenis ya, Itu nggak boleh ya dok nggak ya? boleh ya Iya yang iya. lain-lain ya Itu gitu. yang nggak boleh ya. Oke. Nggak boleh sesama jenis gitu ya. Hmm. Terus pakai pengaman ya, Hmm. seperti kondom. Walaupun memang kondom itu belum apa namanya belum bisa memproteksi 100% gitu. Oh gitu dok. Mm-mm. Jadi maksudnya kondom ini nggak apa ya namanya nggak bisa apa Menjamin gitu ya. menjamin ya Ya. menjamin tidak tertularnya IMS. Iya, Oh bisa gitu. tetap bisa tertular walaupun pakai kondom gitu ya. Jadi Waduh. apa namanya penyakit IMS lain pun bisa. Mau HIV, mau kutil, kelamin Hmm. itu tetap bisa ditularkan karena kan kondom itu punya pori-pori ya, jadi bisa masuk juga virus-virus dan bakteri yang menempel di kulit gitu. Bahkan Hmm. eh, walaupun tidak memasukkan kelamin ke kelamin gitu ya, atau petting ya kalau bahasa anak gaulnya kan petting gitu ya, cuma Hmm. gesek-gesekan itu pun bisa menularkan gitu. Jadi kalau ada lesi, mikro lesi atau luka yang kecil gitu ya itu tetap bisa menularkan tertularnya IMS, penyakit-penyakit IMS. Oh gitu tuh. Mm-mm. Sama satu lagi sih saya dok ada tuh Ya, apa? pencegahan dari saya nih. Berhubungan seksual sesuai tempatnya. Sesuai Iya kan dok? tempatnya. Kenapa? Emang biasanya nggak sesuai Enggak, tempat ya? enggak kan banyaknya kan begitu dok, ada yang Di ke lapangan, ya, di dubur. semak-semak Enggak, gitu. enggak. Maksud saya sesuai dengan kelamin masing-masing Oh gitu iya dok. betul betul iya. Jadi Heeh. penis dengan vagina gitu Nah ya. iya betul Iya itu. betul. Karena Jadi itu nanti akan pertukaran kumannya juga kan. Kalau misalkan oral seks gitu ya dari mulut ke kelamin itu kan juga bisa pertukaran hmm, bakteri ya di situ dan bisa menimbulkan penyakit IMS yang di mulut juga waduh gitu. Seperti kandidiasis itu ya. herpes ya, herpes Hmm. herpes itu bisa di mulut gitu kan. Oh, Apa namanya walaupun nggak semua herpes yang di mulut itu karena oh gitu hubungan dok. seksual tapi Hmm. bisa juga karena yang lain tapi kan itu juga bisa terjadi Iya gitu. iya iya. Oh gitu. Ternyata Nah, ya disuapin bisa terjadi karena itu juga ya. bisa Oh. dimanapun ya, Hmm. tempatnya gitu. Rasanya gitu sih dok, kayaknya zaman sekarang ini kayak yang penting enak aja gitu. Jadi ya udah semua dicoba-coba kan. Iya emang pergaulan bebas Aduh. liar ya gitu ya. Sih. Kemudian mungkin remaja-remajanya harus banyak ini ya apa di sekolah, harus banyak diadakan edukasi yang mengenai kesehatan Harusnya sih. reproduksi gitu Mm-mm. ya atau kesehatan reproduksi dan seksual ya Mm-mm. penyakit-penyakit seksual itu harus diberikan informasi sejak sekolah gitu supaya Mm-mm. dia terbuka ya mengetahui gitu apa sih penyakit menular seksual terus kesehatan reproduksinya tuh bagaimana menjaganya kan gitu Mm-mm. jadi anak-anak juga sejak remaja itu sudah tahu gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu juga, jadi ya bebas liar tadi gitu pergaulannya. Mm-mm. Iya, bener. Saya sedikit ada dok, ada Hmm. apa namanya pertanyaan mitos dan Eh, fakta nih dok. ya oke. Nih pakai obat Oles dari toko obat apakah sudah cukup? Tergantung ya kan apa penyakitnya. Kadang-kadang memang banyaknya tuh nggak cocok. Jadi sakitnya kulit apa gitu ya dikasih obatnya obat jamur. Jadi ya nggak Mm-mm. sembuh-sembuh karena kan biasanya pasien datang berobat tanya ke apotek gitu ya. Jadi Mm-mm. tergantung itu nggak cocok biasanya. Jadi belum tentu benar ya dok ya. Belum tentu benar. Oke, yang kedua dok, kalau tidak ada gejala pasti aman. Enggak juga, kan Hmm. buktinya tadi sifilis tidak ada gejala. Tapi kan sifilis itu penyakit yang berbahaya juga ya, karena dia bisa menimbulkan infeksi, meningkatkan infeksi tertularnya HIV ya, gitu. Jadi nggak ada gejala belum tentu dia aman. Belum tentu aman Eh, berarti ya eh. dok ya. Bisa Oke. nanti dia muncul di kemudian hari atau dia menularkan ke pasangannya begitu. Jadi ada pasien saya
kutil kelamin, istrinya muncul gejala ya kutil di area kelamin, tapi suaminya tidak ada gejala gitu. Jadi kan berarti dia menularkan aja. Oke. Yang terakhir dok, Mm-mm. bisa ketularan penyakit IMS ini Mm-mm. dari toilet umum, betul kah? Ini Memang, saya jadi iya parno iya ini. iya, benar 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 benar. Iya iya Jadi iya. memang sih sebenarnya kalau di literatur itu kan dibilangnya contoh ya kutil itu bisa ditularkan melalui benda atau air gitu ya. Tapi kalau dilihat dari proses perjalanan penyakitnya sampai dia terjadi gejala Hmm. itu nggak bisa gitu. Misalkan si virus itu dia nempel di apa obligat seluler, artinya di sel hidup, sel yang hidup. Jadi kalau dia nempel di benda mati ya dia kan nggak bisa bertahan lama, Iya pasti sih. mati gitu kan. Oh Jadi iya nggak iya. mungkin dia menularkan Hmm. gitu. Kalau pada saat berhubungan seksual kan ada aktivitasnya nih, ada mikro gesekan ya. Gesekan terus adanya luka kecil atau mikrolesi sehingga virusnya nempel. Nah, nempelnya kan ke kulit yang hidup kan. Iya Ya, benar. jadi baru dia berkembang biak menjadi Hmm. penyakit gitu. Jadi Jadi nggak mungkin tuh dok. tapi bisa juga mungkin yang lain seperti apa namanya trikomonas ya. Trikomonas itu juga bisa di air yang kotor gitu ya atau di kolam renang itu bisa Hmm. dikeluarkan. Tapi memang presentasenya lebih kecil gitu penularan melalui yang lain dibandingkan hubungan seksual Iya. gitu. Oke oke. Ya jadi inget kalau misalkan mandi di kolam Ya, renang umum nih. betul. Coba Itu dilihat dulu kolamnya gimana? bersih nggak. Tahu bersih enggaknya dari mana dok? Ya, ya kalau bisa sih jangan ya. Ataupun kalaupun habis berenang kita cuci yang Bilas. bersih ya, cuci yang bersih mandi Oke. ya, pakai sabun dan Hmm. sampo dan air yang bersih, air yang Oke. mengalir gitu. Jadi Hmm. meminimalkan lah. Tapi kalau kolamnya kolam air panas, apa lebih aman apa enggak? Apa sama Enggak aja? juga, enggak Enggak juga. juga. Bisa gitu. Oke, oke, oke. Oh, satu lagi nih yang Ya. kolam apa namanya? Dulu itu Apa? saya tahu kolam ikan yang suka Mm-mm. grogotin ini Oh, yang kulit-kulit itu mati itu apa sih? yang suka berendam gitu ya untuk Iya, iya, ngilangin iya, iya. sakit kaki gitu atau Iya, iya, apa. iya. Ya, sebenarnya sih itu percaya nggak percaya, tapi kalau menurut saya nggak ada efeknya. Ada juga kan Oh. orang yang gatel kakinya gitu ya, gatel kulitnya Hmm. berendam di itu ya air belerang ya kan, Iya, 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 iya. di gunung mana gitu Heeh. ya berendam di air belerang. Tapi kan tidak ada efeknya juga sebenarnya gitu. Emang nggak Ya ada untuk berarti. sugesti dia aja lah pada saat itu memang mungkin lebih apa Hmm. reda gitu, tapi Hmm. setelahnya nggak ada gitu. Jadi butuh Oke. memang obat juga, obat krim-krim gitu yang untuk meredakan Hmm. penyakitnya gitu. Tapi kalau yang dari yang ikan-ikan itu nih, Mm-mm, mm-mm. saya pernah sih dulu di kolam-kolam daerah kampung ya. Di terapi gitu. Memang nggak tahu sih itu memang ikannya tuh langsung makan makanan dok ke Mm, kaki-kaki gitu. mm-mm. Cuman kan nggak diganti. Jadi Oh, ya udah kolamnya kan besar. uh, Semua orang tuh ya duduk di pinggir-pinggir gitu dok. uh, Jadi nggak ada pergantian ikan sama sekali. atau ininya ya air kolamnya kan juga Nggak nggak ada, diganti nggak ya. Nah itu diganti. hati-hati justru nanti malah bisa jadi infeksi, Nah, jadi infeksi di kaki. penularan ya. Iya, jadi infeksi di Oh. kakinya ntar awalnya kulitnya mulus, habis berendam gitu jadi bengkak, infeksi, malah jadi Hmm. selulitis dan lain-lain. Berarti bisa melalui penularan ikan ini ya dok. Ya bisa kan dia menggigit kan. Oh, Nah, gigitan itu kan jadi luka. iya. Akhirnya kan airnya nggak tahu airnya ini apakah sudah terkontaminasi dengan Hmm. bakteri atau Hmm. belum. Gitu itu bisa Hmm. juga. Tapi kalau dari yang orang misalkan yang Mm-mm. apa eh ada penyakit kulit, Mm-mm. ikannya ke situ nih. Terus dia pindah ke orang yang sehat gitu. Mm-mm. Itu bisa menular gak, dok? Bisa aja, masih bisa aja sih. Ya, Hmm. tergantung itunya ya orangnya tersebut ya. Kalau orangnya Hmm. pas daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus kan bisa jadi penyakit gitu. Tadi Hmm. saya bilang atau mungkin dia nggak digigit kan cuman lewat-lewat aja pas ikannya lagi lewat-lewat doang nggak tergigit ya nggak masalah juga Oke. gitu. Oke lah. Mm-mm. Terakhir sih, dok. Ya, Terakhir ya. ya. Pesan dokter ke teman-teman di rumah Mm-mm. apa terkait Penyakit menular penyakit seksual menular ya. seksual ini, Mm-mm. dok. Silahkan, dok. Ya pesannya kalau misalkan ada keluhan mengenai penyakit menular infeksi menular seksual itu segera konsultasikan dan diobati ke dokter dermatovenerologi ya jadi supaya penanganannya lebih tepat gitu kemudian ya tadi harus diperhatikan
hindari apa namanya multi partner ya, hubungan seksual berganti-ganti pasangan, kemudian hindari hubungan seksual sesama jenis, hindari apa namanya jajan-jajan di Jajan-jajan. warung-warung remang-remang gitu ya, Waduh, gitu, pijit-pijit plus-plus gitu. nggak boleh ya Jadi dok itu ya. ya kan kita nggak tahu ya Hmm. orang tersebut sudah sama siapa aja ya kan, Iya jadi sih. tidak diketahui gitu ya kebersihannya Iya. gitu. Hmm. Oke, Oke, terima kasih dokter ya. terima Sudah kasih kembali. menyempatkan waktu untuk mengedukasi Sama-sama. kami di podcast CPNS ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sekarang live dan teman-teman yang di rumah nanti nonton podcast ini ya, Dok ya. Oke, Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. sama-sama. Semoga Iya, bermanfaat. oke Gitu. deh. Untuk teman-teman jangan lupa komen Mm-mm. dan juga subscribe, like-nya juga. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya di CPNS. Cerita pelengkap ngopi santai. Bye Bye-bye. bye.